Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hitung yang hadir jamaah laki-laki 92, yang jawab salam 17. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam rezekine akeh, omahe akeh, jenengan sanjang akeh ngoten. Kula baleni maneh, mugi-mugi sing jawab salam rezekine, duwite, omahe, utange lunas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hingga detik ini Allah karuniakan kesehatan, Allah karuniakan keberkahan, Allah anugerahkan nikmat sehat Islam, iman dan ihsan. Kemudian nikmat ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Salah satunya adalah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah Allah sajikan di bulan Ramadan ini mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah yang mentakdirkan kita, yang memilih kita untuk menikmati Ramadan ini, kita mampu pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kemudian ketika Ramadan ini sudah berlalu maka kita tidak melaksanakan apa-apa, kita tidak berbuat baik sama sekali, kita tidak melaksanakan ibadah, maka yang dikhawatirkan adalah penyesalan. Yang dikhawatirkan adalah penyesalan, sebab para bapak yang mulia, penyesalan itu pasti datang belakangan. Nggih napa mboten? Penyesalan niku mboten enten ten ngarep niku mboten enten. Nek ten ngarep itu biasane pendaftaran. Penyesalan pasti datang belakangan para bapak ibu yang mulia. Baik, pada pagi hari ini kita akan mengkaji bagaimana problematika terkait dengan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Para bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masjid yang kita cintai ini letaknya strategis di pinggir jalan raya. Maka bukan tidak mungkin banyak musafir yang ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya, musafir mungkin seperti ojek online, seperti supir ketika puasa Ramadan ini, apakah mereka wajib berpuasa ataupun tidak? Boleh jadi mereka ini setiap hari pekerjaannya di jalan yang itu boleh jadi dikatakan pekerjaan berat, panas kepanasan, hujan kehujanan. Yang demikian ini Pak, apakah bersangkutan tetap wajib berpuasa atau tidak, sementara pekerjaannya itu berat? Ataupun yang lain, bekerja tambang ketika di laut atau di daerah yang panas, apakah yang bersangkutan ini tetap wajib puasa
atau tidak karena faktor pekerjaan tadi. Halo, niki kok meneng mawon? Napa? Wajib nggih? Wajib. Yang sebelah sini wajib, yang sebelah sana wajib juga. Iya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bushrul Qadim itu dijelaskan bahwa orang yang pekerjaannya itu berat di lapangan, online, ojek online, supir bis antar kota, antar provinsi, nggak ada, antar planet nggak ada Pak. Itu di dalam kitab tersebut dijelaskan yang bersangkutan tetap diharuskan niat sahur puasa Ramadan. Tidak ada aku tidak puasa, pekerjaan saya berat, tidak ada Pak. Belum tentu. Kadang-kadang ketika sampai di lapangan ternyata tidak berat-berat amat. Dan yang menentukan nanti itu bukan kita. Yang mengetahui nanti siang kuat atau tidaknya kita bukan diri kita, Pak. You understand? You understand? Yang menentukan itu Allah, Pak. Boleh jadi kita saya tidak kuat ini, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Skenario sutradara yang terbaik ini adalah Allah. Maka selagi kita sahur itu masih kuat, masih bisa, mampu, maka orang yang bekerja berat tetap wajib melaksanakan sahur, tetap wajib niat. Terlepas nanti ketika di tengah hari yang bersangkutan merasa payah, tidak kuat, ini kalau dipaksakan puasa membahayakan dirinya, maka yang demikian ini kemudian mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan. Yang bersangkutan boleh apa itu? Mokel. Jenengan semerap mokel. Nah itu. Jadi boleh mokel, Pak. Kalau dia merasa tidak kuat. Tapi kalau pagi ini tidak ada problem. Sahur waktu sebelum imsak tidak ada problem. Maka tetap harus wajib sahur, tetap niat puasa. Tetapi nanti ketika di jalan kok ternyata tidak kuat, boleh berbuka. Ternyata di jalan tidak ada problem, lanjut puasanya sampai maghrib. Deal? Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana hukumnya orang-orang yang meninggal di bulan Ramadan ini? Apakah yang bersangkutan wajib mengeluarkan zakat fitrah? Pak, jenengan niki kaya ane dereng sahur kaya. Ada orang, karena kita tidak tahu Pak, kontrak umur kita nggak ada yang tahu. Ada orang meninggal di bulan Ramadan ini. Apakah orang ini wajib zakat fitrah atau mboten? Teman dah. Apakah yang bersangkutan wajib atau tidak? Ya. Nihazatuz Zain, tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa syarat orang mengeluarkan zakat fitrah itu harus menemui dua waktu. Waktu yang pertama adalah ketika yang bersangkutan bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua adalah yang bersangkutan bertemu dengan waktunya Idul Fitri. Ketika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihazatuz Zain. Maka kalau ada bayi yang dilahirkan setelah takbiran, wajib zakat atau tidak? Tidak, karena tidak bertemu dengan Ramadan. Dua entitas ini yang menjadi syarat orang mengeluarkan zakat fitrah.
Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita ini di Indonesia setelah puasa Ramadan ada anjuran untuk silaturahmi. Kalau bahasa Jermannya unjung. Silaturahmi ke tetangga, ke saudara, ke orang tua, ke kerabat yang lainnya. Sebelum itu, Pak, ada dawuhnya Nabi, man shoma ramadhana summa atba'u sittan min syawal kana lahu kasyamid dahri kulli. Orang yang puasa Ramadan dilanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi, kana kasyamid dahri kulli. Persis seperti orang yang puasa setahun penuh, Pak. Makanya di kita itu ada lebaran Riyaya Kupat. Riyaya Kupat itu setelah puasa Syawal 6 hari. Hari ke-7 itu biasanya Riyaya Kupat. Nah, orang yang Ramadannya full puasa dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, itu persis sama seperti puasa setahun penuh. Pertanyaannya, ketika kita berkunjung ke kerabat, ke kakak, ke saudara famili yang lainnya, kemudian kita disuguhi minuman, Pak, disuguhi makanan, Pak, disiapkan gulai kambing, kepalanya tok. Kira-kira ini dimakan apa mboten? Sementara yang masak itu ketuul-tuul. Apa ketuul-tuul itu? Sekuat tenaga. Tapi kita sedang puasa Syawal. Bagaimana ini? Makan apa tidak? Makan aja, mumpung ono. Mumpung ono, tur gratis. Betul itu, Pak. Dimakan saja. Monggo ditelasaken. Ditelasaken temenan, ngoten nggih? Monggo ditelasaken, didahar, Pak. Kenapa kok demikian? Walaupun Nabi mengatakan tsumma atba'u syittan min Syawal, diikuti 6 hari bulan Syawal, tapi setidaknya ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa ada yang tidak harus langsung setelah hari raya Fitri. Boleh tanggal 7, boleh tanggal 9, 10, boleh di akhir Syawal, tidak masalah. Memang afdolnya di bulan 6 hari di bulan Syawal, awal pertama. Tapi kalau kemudian kita ini puasa, sementara kita disuruh makan dan tuan rumah itu sudah effortnya luar biasa untuk menyiapkan, khawatirnya gelo, Pak. Nggih napa mboten? Ya Allah, digawekno, dimasakno, ternyata gak didahar. Nelongso nggih? Maka makan saja, Pak. Nggih napa mboten? Kalau jenengan puasa, ajak saya, Pak, biar saya saja yang mewakili, Pak. Nah, itu begitu. Maka ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Kalau kita ini hubungan dengan Allah, jangan lupakan hubungan dengan sesama manusia. Baik dengan Allah, jangan lupakan kita harus baik dengan sesama manusia. You understand? Understand. Terakhir beneran. Ada fenomena menarik, Pak, di tempat saya. Ada kaleng, kalau hari raya itu, Pak, ada kaleng roti, tapi terkadang itu isinya rengginang, Pak. Ini fenomena yang di sini juga ada. Banyak, nggih? Orangnya datang. Pakai peci apa? Putih, sorbanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tradisi Indonesia, Pak, yang tidak ditemukan di tempat lain. Tidak apa-apa, walaupun bentuknya kaleng roti, tapi isinya rengginang, kerupuk, marning. Jenengan semerap marning? Apa marning itu? Jagung kadek jagungnya atos. Mboten enggak ada? Nggih.
Silaturahmi itu tradisi khas riyoyoan, unjung-unjung niku Pak. Tradisi khas Indonesia. Ndak masalah punyanya marning ya Pak, ndak apa-apa. Monggo-monggo ditelasaken. Jare sing unjung gak duwe untu, kengken ngelas nomor. Sejarahnya Pak, kenapa ada unjung-unjung itu? Dulu Presiden Pak Karno itu ingin mengumpulkan tokoh-tokoh bangsa, juga mengumpulkan para ulama. Biar jadi satu, kita saling memaafkan. Itu begitu. Pak Karno walaupun demikian seperti itu, beliau itu dengan para alim itu dekat sekali Pak. Pernah tanya kepada Kiai Tebu Ireng itu, Kiai Hasyim Asy'ari, Pak Kiai, bagaimana hukumnya saya kalau mengeluarkan membela tanah air, hukumnya bagaimana Pak Kiai? Kiai Hasyim napa niku riyadhah selama 40 hari puasa. Kemudian ditentukan hukumnya membela tanah air melawan penjajah fardu ain, bukan fardu kifayah Pak, fardu ain. Fardu ain itu setiap orang tidak boleh diwakilkan. Fardu ain. Kalau fardu kifayah itu boleh diwakilkan. Jika ada yang sudah mewakili, kita terbebas. Sholat jenazah itu fardu kifayah Pak. Tapi ini menurut Kiai Hasyim, membela tanah air fardu ain dengan perannya masing-masing. Ada yang angkat senjata, ada yang bagian menyobek bendera. Jangan tumut waktu menyobek bendera itu Pak. Tumut. Bagian apa? Itu begitu Pak Karno. Kemudian Pak Karno itu juga pernah minta pendapat kepada Kiai Wahab Jombang, Tambak Beras. Pak Kiai, saya kepingin mengumpulkan orang-orang ini untuk saling memaafkan lah. Kita ini bangsa besar, kenapa harus bertengkar? Ayo saling memaafkan Pak Kiai. Bagaimana momennya ini Pak Kiai? Kiai Wahab langsung bilang, ya sudah, setelah hari raya kumpulkan saja. Itu momen yang paling baik. Itu akhirnya kita ini kenal istilah open house, deal, saling memaafkan Pak, saling memaafkan. Oleh sebab itu hablum minallah pasti ada hablum minannas. Baik dengan Allah tapi tidak baik dengan sesama manusia, tidak pas. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, persis jam 5 tepat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, berikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa menikmati hidangan-hidangan di bulan Ramadan ini. Pak, ajak istri, ajak anak, ajak cucu kita gandeng Pak menuju masjid. Pak, ajak mereka tadarus Al-Quran, ajak mereka mutolaah Pak. Kenang-kenangan itu akan melekat di hatinya. Dulu mbah saya, dulang saya ketika berpuasa, dulu mbah saya mengajarkan saya alif ba ta, melekat Pak. Sehingga anak itu idolanya bukan orang lain, tapi orang tuanya sendiri. Saya ingin mencari suami, tipikalnya seperti apa? Bapak saya. Saya ingin mencari istri, tipikalnya seperti apa? Ibu saya. Keluarga yang demikian ini Pak, luar biasa, nikmat sekali. Jenengan punya waktu khusus menjelang berbuka puasa, ngaji bareng-bareng Pak, satu ain, satu makro. Jenengan, istri, anak, cucu, terus kemudian makan bersama. Itu tidak bisa digantikan dengan uang Pak, tidak bisa digantikan dengan uang. Sekali lagi, mumpung masih ada sisa hidup, mumpung masih bertemu dengan Ramadan, beri kenang-kenangan yang terbaik untuk istri dan anak-anak kita. Tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawab kita sebagai ibu madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak, adalah mengantarkan mereka menuju jenjang yang terbaik, kesuksesan yang tidak hanya di dunia tapi juga kesuksesan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana
wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allah, berikan kami kekuatan untuk senantiasa istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Allah, berikan kami kekuatan untuk menggandeng istri dan anak-anak kami untuk ibadah di jalan-Mu. Allah, kami mohon kepadamu, berikan kesuksesan kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, kepada cucu dan dzurriyyah kami, kesuksesan yang tidak hanya di dunia tapi juga kesuksesan di akhirat kelak. Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang ketika diajak kebaikan selalu menerima dengan lapang. Allah, jauhkan kami dari segala bahaya. Allah, jadikan negara kami ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, ungkas pintaan kami jikalau Engkau memanggil kami, jikalau Engkau mewafatkan kami, wafatkan kami dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatkan kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli